Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah metode numerik. Kali ini saya akan membahas bab sistem persamaan non-lanjar atau non-linear menggunakan metode regulasi. Langsung saja untuk praktek penghitungan metode regulasi kita terapkan pada contoh yang sudah ada di bawahnya. Ini contoh masih sama contohnya soal yang kemarin. Tentukan titik potong terhadap sumbu X dari persamaan X pangkat 3 min 5X kuadrat min 3X plus 4. Saya copy dulu. Langkah-langkah metode regulasi atau algoritma. Algoritma itu langkah-langkah ya. Nomor 1, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nah, oke, kita cari fx. Tadi persamaan sudah ada, kita pastikan di sini. Yang kedua, tentukan nilai batas bawah dan batas atasnya. Tetap batas bawah itu terserah kita, batas atas juga terserah kita. Nah, di sini saya ambil 0 dan 10 untuk contohnya. Yang ketiga, tentukan toleransi errornya atau E. Nah, E-nya di sini saya ambil 0,00001. Nah, bisa lebih dekat lagi kalau misalkan Anda ingin. Lalu hitung FA dan FB. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya sampai sini, ya, kita hitung FA, FB juga. Nah, kita buat model kolom. Ya, kita buat model tabel maksudnya. Nah, untuk memudahkan dalam penghitungan ini ada FA dan FB, kita buat model tabel saja, tapi dengan rumus yang berbeda dari metode tabel. Ini hanya modelnya yang seperti tabel. Nah, di sini ada batas bawah, ada batas atas, ada nilai tengah, ya. Lalu ada fungsi bawah, lalu ada fungsi atas, lalu ada fungsi tengah. Oke, masih sama ya, masih ingat? Jadi fungsi bawah, fungsi atas, fungsi tengah ini adalah fungsi X yang X-nya diganti nilai bawah, nilai atas, dan nilai tengah. Oke, langsung kita isikan, nilai bawahnya 0, nilai atasnya 10. Nah, kita cari ini, hitung FA dan FB-nya untuk langkah 4. Nah, FA, FB, mulai dari FB aja ya. Jadi FB itu adalah nilai fungsi X yang nilainya B. Di sini ada X pangkat 3, berarti ini pangkat 3 min 5 dikali ini pangkat 2 min 3 kali B plus 4. Sudah. Nah, kalau sudah, kita juga ingin mengisi yang FA dan FT, langsung kita tarik aja ke kanan. Nah, selesai. Ya, sama. Yang beda di sini dengan metode biseksi adalah nilai T-nya. Kalau biseksi kemarin sederhana yaitu A plus B dibagi 2. Nah, kalau di regulasi nilai T-nya adalah ini pakai rumus ini. Ya. Kita masukkan sama dengan, jangan lupa dikurung, FA dikali B. FA ini. Untuk lebih mudahkan nanti, karena biasanya nanti akan menumpuk di sini rumusnya, jadi saya panjangkan dulu. Oke, ya ini ya. Nah, kita tulis rumusnya dulu, sama dengan FA. Oh iya, lupa. Ya. Nah, kita tulis rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung FA dikali nilai B, ya, dikurangi FB dikali nilai A, tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, FA dikurangi FB, tutup kurung.
kita enter. Nah ini hasilnya lah ya. Nah kalau sudah, kita sesuaikan lebarnya. Selanjutnya hitung FT langkah ke-6. Oh sudah ya, FT sudah terhitung tadi. Nah, langkah 7, bila FT dikali FB, oh sama seperti tadi, ini FT dikali FB. Nah, jadi kita ambil di sini, kita tulis saja FT dikali FB ya. Oke, berarti sama dengan FT dikali FB. Oke, sudah. Nah, bila FT dikali FB kurang dari 0 atau negatif, maka A-nya sama dengan T. Berarti A yang baru itu sama dengan T. Ini kan positif ya. Oh, salah. Jadi ini negatif. Tapi bila FT dikali FB-nya positif, nah ini positif ya kan, maka B-nya yang diganti T. Nah, B-nya kita ganti dengan T. Ini sudah. Lalu A-nya tetap seperti atasnya. Loh, kita cari lagi. Nah, lebih enak tadi di blok, kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Nah, ternyata di sini masih positif ya. Kita cek masih positif, masih tetap berarti B-nya yang berubah. Nah, sedangkan A-nya sama seperti atasnya. Nah, di sini masih positif lagi, berarti ini yang diganti. Ini masih tetap seperti atasnya. Nah, ini masih positif lagi. Nah, ini yang diganti ini sama seperti atasnya. Ini positif lagi masihan. Jadi ini yang diganti ini sama seperti atasnya. Nah ini masih positif lagi, ya kan? Berarti ini sama dengan ini sama dengan atasnya. Nah ini masih positif lagi. Nah ini sama seperti atasnya. Nah masih positif lagi. Nah ini masih positif lagi ya, masih tetap positif. Oke. Nah masih positif. Oke. Nah masih positif lagi, lanjutkan sampai apa ya? Nah, ini sampai errornya itu FT-nya ya kan, errornya sama dengan FT. Jadi error yang tadi ini, nah, yang cari FT, maka akar persamaannya nanti adalah di T-nya. Nah, di sini kita harus mencari terus sampai T-nya ini. Di sini kita akan terus mencari, jadi sama dengan ini, nah, ini sama dengan atasnya. Nah, oh ya, kita blow dulu untuk memperpanjang. Oke. Di sini masih positif ya, jadi tetap kita merubah ini masih positif ini. Oke, masih positif ini, masih positif masih positif, masih positif, masih positif lagi, ini masih positif. Kita cek, oh FT-nya masih 0,1 ya, jadi masih lama kelihatannya sampai kita menemukan ini FT-nya sama seperti ini atau di bawahnya. Oke, masih lama, kita lanjutkan lagi ke bawah.
Oke, ini sama dengan ini karena masih positif ya, berarti tetap salah. Ini berarti masih positif juga, masih positif, masih positif, masih positif, masih positif, masih positif. Nih, masih positif lagi, kita lanjut. Masih positif lagi. Nah, masih positif lagi. Masih positif lagi. Tuh, ini kok ada tulisan E? Sama lah seperti kasus sebelumnya. Ya kan, yang penting tandanya di sini min atau plus. Nanti karena ini general jadi ini nulisnya E. Nah, di sini lanjut lagi. Karena masih positif ya. Oke, masih positif. Masih positif, kurang panjang, kita tambah panjang lagi cukupnya. Oke, lanjut. Karena di sini masih positif, salah. Nah, ini masih positif, 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 masih positif. Salah, konsentrasi hilang. Nah, masih positif lagi, masih positif, masih positif, masih positif, masih positif. Kita cek lagi FT nya, FT nya sudah ada E nya, kita kembalikan, kita blok. Klik sama tekan tombol shift, ngeblok, blok 2 kolom. Lalu di sini ada E juga, blok semuanya sini aja sampai sini. Oke, pindah ke format number, kita tambah komanya, cukup panjang. Oke, sudah. Ini tidak perlu ya, ini tidak usah, kita kurangi komanya, kurangi. Sudah cukup. Oke, nah di sini masih positif. Kita lanjutkan loh. Kenapa kok masih lanjut, Pak? Karena di sini masih 0,00003. Padahal error kita berapa? Error kita 0,00001. Jadi kita tetap lanjut. Walaupun ini 0, tetap walaupun ini 0. Kita hanya melihat min dan plusnya. Jadi ini nanti akan, kalau min akan berubah jadi min, kalau plus akan berubah jadi plus. Ya, tetap seperti ini. Berarti kita lanjutkan lagi. Iya, lanjutkan terus sampai ketemu. Oke, nah, masuk lagi, konsentrasi lagi. Ini sama dengan di sini, ini sama dengan di sini, masih plus. Ini sama dengan di sini, ini sama dengan di sini, masih plus. Ini sudah hampir ya, hampir mendekati. Oke, masih plus seperti yang, nah ini, nah mendekati. Oke, 0,00009 sudah. Nah, ini sudah ketemu. Kita hapus sisanya. Nah, di sini sudah, ini kan errornya sudah 0,00001 ya di sini. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Ya kan? Sehingga apa tadi pertanyaannya? Titik potong ya. Ini jawabannya sudah, kita blok kuning supaya lebih jelas. Ini juga, maka jawabannya diminta itu ini, T-nya ya, kolom T. Nah, sudah. Maka titik potong terhadap sumbu X dari persamaan di atas adalah, biar nggak nulis, sama dengan ini. Nah, ini jawabannya. Min 0,009
3, 0, dan sebagainya. Ini ya, jadi cukup panjang, dan kalau konsentrasi kita pecah, seperti saya tadi di tengah-tengah tadi pecah, maka akan banyak kesalahan yang terjadi. Loh, sekarang ada pertanyaan lagi. Di tabel lalu di biseksi dan di regulasi hasilnya kok beda, padahal rumusnya yang digunakan sama, maksudnya persamaannya sama. Karena ini persamaan ini, ya kan, bukan karena salah ambil batas atas batas bawah, tidak, tapi di persamaan ini kalau x-nya pangkat 3, ada x-nya tertinggi pangkat 3, maka akan ada 3 jawaban ya. Jadi makanya di tabel ketemunya beda, di biseksi bisa ketemu beda, dan di regulasi bisa ketemu beda. Tapi tiga-tiganya itu benar ya, karena tiga-tiganya ada dan benar-benar memotong sumbu X. Bahkan nanti kalau misalkan Anda buat batasan sendiri, batas bawah dan batas atas yang berbeda, maka akan ada mungkin jawabannya akan sama dengan metode biseksi atau metode tabel sebelumnya. Oke, di sini sudah jelas. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom pertanyaan. Dari saya cukup, silakan mencoba gunakan batas atas batas bawah yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.